Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa razuqna fahma. Bapak Ibu jamaah Ahmad rahimakumullah, alhamdulillah kita dipanjangkan umur oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan kekuatan dan keimanan sehingga kita bisa berjumpa kembali di penghujung bulan Sya'ban ini, tepatnya tanggal 30 Sya'ban 1492 Hijriah, yang itu artinya kita sehari lagi akan kedatangan tamu mulia, tamu yang kita tunggu-tunggu, yaitu bulan yang penuh rahmat Allah, penuh kasih sayangnya, penuh maghfirah dan barokah, yaitu bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesehatan untuk melaksanakan berbagai ibadah di bulan mulia ini, baik ibadah yang wajib maupun yang sunnah, sehingga kita bisa bertakarub kepada Allah dan memperoleh ampunan dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Menyambut bulan yang mulia ini, kami akan membacakan sedikit tentang bab atau bagian pembahasan tentang puasa, bab saum di dalam kitab fikih mazhab Imam Syafi'i yang ringkas, yaitu kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib, atau yang lebih dikenal dengan At-Taqrib atau Matan Abu Syuja. Kitab ini sudah lama di pesantren-pesantren, banyak menggunakan kitab ini untuk menyampaikan tentang fikih atau tepatnya ringkasan dari fikih mazhab Imam Syafi'i. Nah, kelebihannya memang karena dalam penulisannya kitab ini sangat simpel, ya, dan mudah langsung bisa dipahami, sehingga orang awam sekalipun akan mudah memahami hukum-hukum fikih tentang permasalahan yang dihadapi. Nah, kami akan bacakan Kitabus Syam, ya, bab tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Syam, bab tentang puasa. Syara itu wujubus syam. Syara itu wujubi syam. Syarat-syarat wajibnya berpuasa. Wa syara itu wujubus syam arba'atu asya. Syarat-syarat wajibnya berpuasa itu adalah 4. Al-Islam, dia beragama Islam. Wal bulugh, dia balik. Wal aklu, dia berakal. Wal qudratu ala saumi, dia memiliki kemampuan untuk berpuasa. Kemudian berikutnya faraidus saumi, hal-hal yang wajib di dalam puasa atau rukun-rukun puasa. Wa faraidus saumi arba'atu asya. Kewajiban-kewajiban berpuasa atau rukun-rukun di dalam berpuasa itu ada 4. An-niyah, niat. Wal imsaku anil akli wasyurbi, dan menahan diri dari makan dan minum. Wal jima, dan dari jima, ya, berhubungan suami istri. Wa ta'ammudil qai, dan muntah secara sengaja. Faslun fi mufattirati saumi, perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Walladhi yuftiru bihi sha'imu asyratu asya, hal-hal yang dengannya seorang yang berpuasa itu bisa batal, itu ada 10 perkara. Ma wasala amdan ilal jawfi war ra'si, apa-apa yang masuk secara sengaja ke dalam tenggorokan dan lubang-lubang bagian kepala. Ya, maksudnya adalah hidung atau telinga. Ya, selain mulut tadi tenggorokan, apa yang ada di kepala kita itu lubangnya adalah telinga dan hidung ataupun mata. Ya. Kemudian yang kedua, wal huknatu fi ahdi sabilaini. Yang kedua adalah menyuntikkan, entah itu obat, cairan misalnya,
ataupun makanan fi ahadi sabilaini, ya, melalui dua lubang, yaitu kubul dan dubur. Wal qai'u amda, atau muntah dengan sengaja, yang ketiga. Yang keempat, wal wat'u amdan fil farji, ya, melakukan perbuatan senggama secara sengaja. Wal injalu an mubasyarati, kemudian keluar, ya, maksudnya keluar mani, ataupun kalau tambah sama ya, laki-laki dan perempuan, mubasyarah, ya, secara sengaja. Jadi keluar mani karena menciptakan kenikmatan sendiri secara sengaja, maka itu membatalkan puasa. Wal haid, kemudian haid, wan nifas, dan nifas, wal junun, ya, gila, wal igma'u kullal yaum, ya, tidak sadarkan diri atau pingsan sepanjang hari, wariddah, dan juga murtad. Nah, ini adalah 10 perkara yang membatalkan puasa. Ma yustahabbu lis-shaimi, perkara-perkara yang sunnah bagi orang yang berpuasa. Wa yustahabbu bis-shaumi salasatu asya, dan yang disunahkan bagi puasa itu adalah 3 perkara. Ta'jilul fitri, ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Wa ta'khirus suhur, wa ta'khirus suhur, yaitu mengakhirkan sahur. Wa tarkul hujri minal kalam, meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan yang buruk. Kemudian wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin, dan diharamkan berpuasa itu pada 5 hari, ya, 5 hari yang diharamkan kita berpuasa. Al-Aidani, yaitu 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Wa ayyamu tasyrikis salasah, pada 3 hari tasyrik, 3 hari tasyrik. Wa yukrahu saumu yaumis syaqi illa ayyuwafiqa 'adatan lahu. Wa yukrahu, tidak disukai atau makruh berpuasa pada hari syak, hari yang diragukan, kecuali jika bersamaan dengan kebiasaan dia berpuasa apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Faslun fil qada'i wal kafarah, perkara-perkara tentang mengqadha puasa dan kafarat. Waman wati'a fi nahari ramadhana 'amidan fil farji fa'alaihi al-qada'u wal kafarah. Barang siapa yang sengaja bersetubuh atau melakukan senggama pada siang hari bulan Ramadan, dia harus mengqadha dan juga membayar kafarat. Wahya itqu raqabatin mu'minatin, yaitu memerdekakan seorang budak mukmin. Fa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini, jika ia tidak menemukannya, maka dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati' fa it'amu sittina miskinan likulli miskinin muddun. Kalau tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin, yang setiap orangnya diberikan 1 mud. 1 mud itu kira-kira setara dengan 600 gram, ya, gandum. Wa man mata wa alaihi siyamun min Ramadan, barang siapa meninggal dunia sementara dia masih memiliki tanggungan Ramadan, maksudnya tanggungan puasa Ramadan, ut'ima anhu likulli yaumin muddun, maka keluarganya wajib memberi makan orang miskin atas namanya setiap hari yang ditinggalkan itu 1 mud. Wasyaykhu al-harimu,
idza aziza an saumi yuftiru wa yut'imu an kulli yaumin muddan. Kalau orang yang sudah tua tidak mampu berpuasa, maka dia boleh berbuka, namun dia wajib memberi makan orang miskin 1 mud sebagai ganti dari setiap harinya yang dia tidak berpuasa. Walhamilu walmurdi'u in khafata 'alal anfusihima aftarata wa 'alaihima al-qada. Kalau ada perempuan yang hamil ataupun menyusui kemudian dia khawatir in khafata 'ala anfusihima tentang kondisi dirinya, aftarata maka dia boleh berbuka, wa 'alaihima al-qada dan baginya itu ada qada, dia harus menggantinya. Wa in khafata 'ala auladihima abtarata wa 'alaihima al-qada'u wal kafaratu an kulli yaumin muddun wa huwa ritlun wa sulusun bil iraqiyah. Jika ia khawatir tentang kondisi anak-anaknya, mereka boleh berbuka dan mengkodoknya dengan menunaikan kafarat, jadi mengkodok dan juga membayar kafarat setiap harinya 1 mud, yaitu 1/3 ritel Irak. Wal marid, kemudian orang yang sakit. Wal maridu wal musafiru safaran tawilan yuftirani wa yaqdiyani wa sawmu fi safari afdalu minal fitri illam yatadarrar bihi. Jadi orang yang sakit, kemudian orang yang safar, ya, musafir yang berpergian jauh, maka keduanya boleh berbuka dan mengqadha puasanya. Dan saumu fis safar, puasa dalam perjalanan afdal, ya, lebih afdal, lebih baik minal fitri daripada berbuka. Illam yatadarrar bihi. Ya. Jika memang tidak membahayakan dengan berpuasa itu. Terakhir di dalam kitab ini, di dalam bab kitab Siyam ini, di dalam kitab Matan Abu Suja ini adalah pembahasan tentang faslun fil i'tikaf, ya, perkara-perkara di dalam i'tikaf. Wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun wa lahu syaratani. Dan i'tikaf itu adalah sunnah yang dianjurkan, sunnatun mustahabbatun, sunnah yang dianjurkan, walahu syaratani, dan dia ada 2 perkara, ya. Yaitu maksudnya adalah syaratnya 2. Orang yang beriktikaf itu an-niyat, yaitu niat, wal lubsu fil masjidi, dan tinggal di dalam masjid atau berdiam diri di dalam masjid. Wala yahruju minal i'tikafi al-manjuri illa li hajatil insan. Tidak boleh, ya. Wala yahruju, tidak boleh keluar minal i'tikaf, dari i'tikafnya, al-manzur, orang yang bernajar, illa li hajatil insan, kecuali jika ada kebutuhan hajatil insan, ya, perut misalnya harus ke belakang, harus ke kamar mandi, au ujrin, atau ada ujur, min haidin, ada ujur seperti haid misalnya, ya, au nifasin, atau nifas, au maradin, atau dia sakit, la yumkinul muqamu ma'ahu, dia sakit dan tidak memungkinkan dia tetap melaksanakannya bersama i'tikaf itu. Wa yabtulul bil wad'i, batalah bil wad'i, i'tikaf itu batal kalau melakukan jima, ya, melakukan hubungan badan. Nah, inilah isi dari kitab Siyam di dalam Matan Abu Suja. Mudah-mudahan kita mendapatkan faedah dari membacakan kitab ini dan memberikan kita panduan
di dalam fikih mazhab Syafi'i untuk berpuasa. Meskipun singkat dan tanpa disertai dalil-dalil, paling tidak kita mengetahui begitulah pandangan atau pendapat di dalam kitab ini tentang berpuasa. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.